Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevera Alfiratu, NIM J1025338. Di sini saya akan mempresentasikan tentang letak, posisi, presentasi, serta habitus dari janin. Untuk mengetahui proses terjadinya persalinan ini nantinya akan langsung atau normal ataupun dilakukan tindakan. Jadi yang pertama yaitu adalah mengetahui terlebih dahulu letak. Jadi pengertian dari letak adalah sumbu dari panjang janin ini sejajar dengan sumbu dari panjang ibunya. Jadi yang pertama normalnya yaitu adalah letak longitudinal atau letak memanjang namanya. Jadi posisi dari letak janin ini, jadi dia sejajar atau tegak lurus terhadap dari sumbu ibunya. Nah, yang kedua yaitu adalah letak transversal namanya atau letak melintang, di mana letak melintang ini letaknya adalah kepalanya itu bisa di sumbu kanan ibunya ataupun di sumbu kiri ibunya. Jadi ini namanya melintang. Lalu yang ketiga yaitu adalah letak oblik namanya atau miring, di mana posisi dari letak janinnya ini yaitu bisa ke kanan ataupun ke kiri dari letak sumbu ibunya. Nah, yang kedua yaitu kita harus mengetahui juga namanya presentasi. Pengertian dari presentasi itu adalah bagian terbawah dari janin. Nah, bagian terbawah dari janin itu normalnya adalah presentasi kepala, di mana presentasi kepalanya yaitu presentasi kepala belakang namanya. Yang teraba yaitu adalah bagian dari ubun-ubun kecil namanya, dan bentuknya itu seperti segitiga. Jadi ini adalah bagian yang normalnya. Lalu yang kedua yaitu adalah presentasi kepala dengan dia itu di puncak, di mana yang teraba itu adalah bagian ubun-ubun besar namanya. Ubun-ubun besarnya itu yang teraba itu seperti segi empat. Lalu yang ketiga adalah presentasi presentasi muka. Jadi presentasi muka itu yang teraba adalah bagian dagunya. Nah, ini agak sulit untuk dilakukan per vaginam. Jadi dia harus dilakukan secara sesar karena dari bagian kepala bagian dagu ini yaitu akan membentuk seperti menengadah. Jadi dia itu posisinya atau sikapnya itu sikap dari defleksi yang maksimal. Jadi agak sulit untuk dilakukan keluarnya dari janin ini. Lalu yang terakhir yaitu presentasi dahi, di mana yang teraba adalah bagian dahinya atau glabellanya. Nah, di sini juga sulit untuk dilakukan secara normal, akan dilakukan secara sesar karena bagian dari occipitometalnya ini untuk keluar dari penggul ibunya itu sulit. Jadi harus dilakukan sesar. Selanjutnya yang dulu adalah presentasi bokong, di mana presentasi bokong ini juga bisa dilakukan secara normal, namanya presentasi bokong murni atau Frank bridge, di mana kedua kakinya itu menekuk ke atas secara tegak lurus. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan secara normal. Yang kedua itu adalah presentasi bokong, namanya presentasi bokong komplit, di mana kedua kakinya itu menekuk pada lipatan paha. Nah, ini harus dilakukan sesar. Yang berikutnya adalah presentasi bokong yang incomplete, di mana salah satu kakinya itu keluar dari atau lebih rendah dibandingkan kaki yang lainnya. Selanjutnya yaitu adalah kedua kaki. Jadi presentasi kedua kaki ini, kedua kakinya itu sejajar. Lalu selanjutnya adalah presentasi lutut, di mana lututnya ini lebih rendah dibandingkan dengan bokongnya. Nah, presentasi bokong yang kecuali Frank bridge itu harus dilakukan sesar karena dia ini akan menyebabkan hipoksia atau terjadinya nantinya takutnya trauma janin atau trauma jalan laki. Selanjutnya adalah posisi. Nah, posisi ini pengertiannya apa? Pengertian adalah denominator, hubungan denominator dengan pintu atas panggul. Jadi denominator itu artinya adalah bagian yang teraba atau titik jelas. Nah, tadi kan titik jelasnya itu adalah sumbu dari ubun-ubun kecil, nah yang bentuknya seperti segitiga. Nah, normalnya kalau untuk posisi itu adalah posisi presentasi kepala dengan segmen pada bagian depan. Nah, biasanya itu karena ini bagian depan dan ini adalah bagian belakang, atau ini anterior, ini posterior. Jadi untuk normalnya ini ubun-ubun kecil ini berada pada bagian depan. Nah, itu bisa di bagian depan kanan ataupun depan kiri. Tuh, presentasi kepala dengan posisi segmen depan anterior kanan ataupun kiri. Nah, untuk yang itu yang normalnya, untuk yang mal posisi itu di bagian belakang.
Jadi ubun-ubunnya itu terletak pada bagian segmen belakang. Nah, bisa bagian belakang bagian kanan ataupun bagian kiri. Nah, terus juga ada di posisinya itu transversal atau melintang. Jadi ubun-ubun kecilnya ini berada pada bagian melintang. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah habitus. Nah, habitus itu apa? Habitus itu adalah hubungan bagian-bagian janin dengan bagian-bagian janin lainnya yang berhubungan dengan tulang punggung. Jadi normalnya, fisiologisnya janin ini bentuknya adalah badannya itu kifosis. Nah, bentuknya kifosis. Selanjutnya dengan kepala yang hiperfleksi, dagunya dekat dengan dahi, kedua tangannya itu menekuk pada badannya, depan badannya, dan kedua kakinya ini menekuk pada lipatan paha, serta kedua tongkangnya itu berdekatan. Jadi sikapnya ini disebut dengan sikap fleksi namanya. Nah, untuk yang tidak normalnya itu biasanya badannya lordosis. Lalu kepala itu menengadah, bagian dagu dan bagian dadanya itu berjauhan. Nah, sikapnya ini disebut dengan sikap defleksi. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.